Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. dok. Waalaikumsalam, Iya, dokter. aduh ini udah sore banget. Saya tahu kalian pasti udah capek ya. Tadi kuliah bedahnya online apa offline? Offline dong. Offline Offline dok. dong. Oh, offline. Oke, ya. Kita mulai aja ya. Kita mulai aja biar nggak terlalu lama ya. Bentar ya. Saya share screen dulu. Oke. Jadi, oke, mudah-mudahan masih semangat ya. Nggak, insya Allah nggak terlalu banyak sih. Oke, hari ini saya mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mulai belajar tentang, kalau kemarin udah sistem kardiovaskuler, kita belajar tentang patologi sistem respirasi ya. Oke, ini fungsi sistem respirasi yang saya yakin kalian sudah tahu benar ya. Ini cuma sekedar at a glance aja ya, bahwa fungsi sistem respirasi itu untuk suplai O2 ke dalam tubuh dan untuk mengeluarkan CO2 ya keluar dari tubuh. Kemudian sistem respirasi itu juga sebagai fungsi hemostasis atau untuk pH balance ya, dan juga salah satu pertahanan terhadap infeksi bakteri atau virus dengan silia yang ada dari rongga hidung sampai dengan bronkus dan parenkim paru ya. Ini saya memperlihatkan secara keseluruhan gambar skematik aja. Sistem respirasi itu dimulai dari, bentar. Sistem respirasi dimulai dari hidung ya, dari rongga hidung. Ya ini rongga hidung ya, kemudian ke nasofaring ya, ke nasofaring, rongga hidung, nasofaring, kemudian melewati epiglotis ya, pita suara, kemudian ke laring, trakea. Nanti di trakea ini akan membelah menjadi dua, menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Nah, bronkus yang ada di luar parenkim paru itu namanya extrapulmonary bronchus ya. Nanti atau bronkus primer. Nah, nanti bronkus itu ada yang di ekstra paru, ada juga yang masuk ke dalam parenkim paru ya. Nah, kemudian kalau bagian bronkus yang ada di dalam parenkim paru itu kita sebutnya intrapulmonary bronchus atau secondary bronchus ya. Nah, nanti intrapulmonary bronchus yang secondary bronchus ini nanti akan bercabang-cabang lagi nih menjadi yang namanya tertiary bronchus ya. Dari bronchus itu bercabang-cabang lagi menjadi yang namanya bronchioli. Nanti bronchioli di ujung-ujungnya itu dia akan membentuk kantong-kantong atau sakus yang kita sebut alveoli. Pertukaran udara itu di alveoli ya, jadi bukan di bronchus. Oke, sekarang kita lihat secara cepat aja histologinya seperti apa. Untuk upper respiratory airway, ini, nah kalau yang namanya upper respiratory airway itu sampai dengan bronkus primer ini ya, bronkus primer. Nanti di bawahnya ini udah lower. Okay. Untuk upper respiratory airway, kita bahas dulu tentang kafum-nasi atau vestibulum ya, kafum-nasi atau vestibulum ya, rongga hidung. Ini terdiri dari 3 bagian. Vestibulumnya sendiri ya, vestibulumnya sendiri yang dilapisi oleh epitel gepeng atau squamous berlapis ya. Biasanya vestibulum itu mengandung kelenjar sebaceus. Vestibulum itu bagian hidung, yang bagian pucuk hidungnya itu vestibulum ya. Nah, bagian dalamnya, mukosa bagian dalam itu dilapisi oleh epitel gepeng. Nanti kalian akan melihat dari vestibulum hidung, nanti dia akan ke bawah. Makin ke bawah, itu epitelnya tuh berubah. Epitelnya akan berubah. Misalnya
Ini bagian vestibulum itu epitel gepeng berlapis. Nanti di bagian nasofaring menjadi epitel kolumnar pseudo stratified bersilia. Nanti makin ke bawah ke bronkus beda lagi. Nanti ke alveoli itu beda lagi. Kenapa bisa berbeda seperti itu? Karena menyesuaikan dengan fungsinya. Vestibulum itu bagian paling luar yang dia menghadapi serangan dari luar ya, jejas berupa debu, entah itu virus, kuman ya, entah itu virus, kuman atau mikroba yang masuk, itu gampang banget masuk melalui rongga hidung sehingga bagian terluar itu selalu dilapisi oleh epitel yang kita sebut epitel paling kuat ya. Epitel paling kuat itu adalah epitel gepeng atau epitel squamous berlapis. Kemudian di bagian vestibulum ini juga banyak mengandung kelenjar-kelenjar sebaceous ya, yang menghasilkan lemak. Makanya di bagian hidung itu cenderung berlemak ya. Oke, kita lihat di sini, ini yang bagian luar ini, epitel gepeng berlapis ini skinnya, kulit ya, kulit. Ini bagian dalamnya. Bagian dalamnya itu ada sebaceous gland atau kelenjar sebaceous ya. Oke, sekarang nasal mukosa. Jadi mukosa dari septum nasi ya. Kalau tadi yang bagian luar itu vestibulum dilapisi epitel gap yang berlapis. Nah, yang bagian dalamnya mukosanya, nah ini mulai berubah lagi, dilapisi oleh epitel respiratori. Apa sih itu epitel respiratori? Kalau ditanya epitel respiratori itu apa gitu? Epitel respiratori itu adalah epitel kolumner pseudo stratified bersilia. Epitel kolumner pseudo stratified bersilia. Kenapa dia disebut pseudo stratified? Karena harusnya itu cuma satu lapis aja. Epitelnya kolumner atau epitel kolumner itu kalau kalian belajar mungkin epitel torak ya, epitel torak, tapi yang ada silianya. Jadi di atasnya si epitel torak itu ada silia kecil-kecil kayak rambut cambuk kecil-kecil ya. Nah, kenapa dia disebut pseudo stratified? Karena sebenarnya si epitel ini dia satu lapis. Tetapi karena intinya itu tidak terletak sama rata, satu di bawah, satu di tengah, nanti yang epitel selanjutnya ada di atas, nanti yang selanjutnya ada di tengah lagi. Jadi epitelnya, intinya itu tidak sama rata. Jadi nggak jejer. Ada yang di bawah, ada yang di tengah, ada yang di atas, nanti di bawah, di tengah, di atas. Sehingga seolah-olah dia pseudo stratified, seolah-olah dia berlapis-lapis, padahal cuma satu lapis ya. Di mana epitel ini melekat pada tulang yang fungsinya untuk mensupport bentuk dari hidungnya, dan pada nasal mukosa ini banyak sekali vena ya, banyak sekali vena yang kaya akan darah yang fungsinya salah satunya menghangatkan udara sebelum masuk ke paru ya. Nah, kalau terjadi infeksi atau alergi, ada entah itu suatu alergen atau itu mikroba atau itu virus berupa jejas atau lesi yang masuk, kan ditangkap oleh si nasal mukosa ya. Nanti kalau nasal mukosa tidak bisa bertahan, dia akan menimbulkan yang namanya reaksi radang ya. Jadi terjadi infeksi itu menimbulkan reaksi radang. Alergi juga demikian, menimbulkan reaksi radang. Nah, kalau kalian lihat dulu tanda-tanda kardinal radang, itu salah satunya kan udem ya. Udem mukosa ya. Jadi mukosanya akan membengkak. Kalau mukosanya membengkak, otomatis saluran hidungnya akan menyempit. Ya, saluran hidung akan menyempit, dan kalau kalian lihat lagi, epitel respirasi itu terdiri dari epitel kolumnar pseudo stratified, ada silianya, dia ada sel goblet yang fungsinya untuk mengeluarkan lendir, untuk membasahi hidung. Pada saat terjadi infeksi atau terjadi peradangan, si epitel goblet ini akan berproliferasi jadi lebih banyak, sehingga lendir yang dikeluarkan juga jadi lebih banyak ya. Sehingga kalau ada infeksi atau alergi di nasal mukosa, pasti salah satu cirinya adalah pasiennya merasa tidak bisa bernafas ya,
Jadi merasa hidungnya nggak lega, itu karena dia membengkak ya, dan keluar cairan. Misalnya pada alergi infeksi karena virus, misalnya pada influenza atau flu. Pasti cairan banyak yang keluar ya. Itu karena proliferasi dari sel-sel goblet akibat dari proses inflamasi. Oke. Kemudian pada rongga hidung itu ada mukosa yang istimewa ya, namanya olfactory mucosa. Olfactory mucosa. Epitelnya ya kita sebutnya epitel olfactory, di mana dia seperti tadi pseudo stratified bersilia, tetapi beda isi. Kalau tadi epitel respiratory itu isinya silia, ya, sel basal, sel goblet. Tapi kalau olfactory mucosa, ini isinya adalah sel-sel olfactory yang berfungsi sebagai saraf penerima rangsang bau ya. Ada supporting cell, ada juga basal cell. Yang fungsi utama dari si mucosa olfactory ini adalah untuk mendeteksi bau ya, untuk mendeteksi bau. Nah, kalau kita lihat ini mukosanya ya, lihat mukosanya ini terdiri dari ini ada epitelnya paling atas, ini ada sedikit silia-silia ya. Iya, Pak. Ada silia-silia, rambut-rambut halus gitu. Ini yang bagian paling atas, ini silianya ya. Kemudian ini adalah olfactory cell-nya ya, yang berupa ini saraf ya. Kemudian ada supporting cell-nya yang bagian atas ini. Nah, supporting cell di tengah-tengahnya ini adalah sel olfactory, dan bagian paling bawah dilihat ya, depan saya ya. Kalau nggak bisa kelihatan, bilang kursor saya. Bagian paling bawah yang berjejer gendut-gendut ini adalah sel basal. Ya, secara keseluruhan silia, supporting cell, kemudian olfactory cell, ini yang kita sebut epitel olfactory. Ya, komposisinya seperti itu. Oke. Nah, di bawahnya mukosa, di bawah mukosa itu ada banyak pembuluh darah ya, ada banyak pembuluh darah, kemudian ada kelenjar Bowman juga ya. Nanti di bawahnya mukosa ini ada lagi yang namanya lamina propria ya. Ini kalian udah belajar harusnya di histo ya. Bagaimana mekanisme di mana suatu odor atau suatu bau bisa dirasakan oleh manusia sebagai ini bau ini gitu ya. Jadi molekul dari si bau tersebut itu akan kontak dengan permukaan epitel. Molekulnya itu akan kontak dengan permukaan epitel, kemudian terikat pada sel reseptor, pada olfactory selnya, kemudian akan diteruskan ke olfactory bulb, itu bagian dari olfactory selnya, dan akan diteruskan ke pusat pembau di susunan saraf pusat. Kalau di anatomi kalian belajarnya mungkin lebih rinci lagi ya. Ini at a glance aja ya. Oke, nah sekarang kita dari vestibulum, terus nasal mucosa, sekarang kita ke nasofaring. Nah, nasofaring itu punya epitel yang dia punya penamaan khusus juga. Namanya epitel columnar pseudostratified bersilia bergoblet, atau nama lainnya adalah epitel schneideryan. Epitel schneideryan. Jadi kalau saya sebut epitel schneideryan, itu yang terbayang oleh kalian adalah ini. Epitel columnar pseudostratified bersilia bergoblet ya. Seperti saya bilang tadi, sebenarnya dia satu lapis, tetapi karena intinya tidak sama rata, kelihatan seperti berlapis-lapis. Di mana di bawahnya ini mengandung kelenjar-kelenjar seromukus. Ya, kelenjar-kelenjar seromukus yang mengeluarkan, yang seros itu yang mengeluarkan cairan yang cenderung lebih cair, ya, cenderung seperti air. Tapi kalau mukus itu dia mengeluarkan cairan yang lebih berat jenisnya tuh lebih berat, dia lebih kental. Kalau yang mukus ya, oke, itu di nasofaring. Oke, dan nasofaring kita orofaring. Nah, kalau orofaring, karena orofaring itu bagian juga yang makanan juga masuk dari situ ya, makanan juga masuk dari situ, masuk ke situ. Epitelnya pasti epitel yang sangat kuat karena makanan itu suatu molekul yang besar.
sehingga epitelnya juga harus kuat. Epitel gepeng berlapis tetapi tidak berkeratin ya. Karena kalau berkeratin sama aja kayak kulit ya. Nah, si orofaring ini bersama-sama dengan nasofaring itu fungsinya menghantarkan udara dari kafum nasal ya, kafum nasal dan kafum oris ke laring ya. Oke, sekarang kita bicara tentang epiglotis dan laringnya. Oke, laring itu menghantarkan udara dari faring ke trakea. Itu laring ya, dari faring ke trakea. Nah, kalau faring, itu epitelnya epitel gepeng berlapis ya, epitel gepeng berlapis tadi, yang orofaring tadi ya, epitel gepeng berlapis. Nah, nanti di trakea epitelnya beda lagi nanti. Nah, laring, kalau laring itu epitelnya epitel columnar pseudostratified bersilia, tidak bergoblet ya. Epitel columnar pseudostratified bersilia, tidak bergoblet dia. Nah, di laring itu ada epiglotis, pita suara, dan kartilago. Nah, kalau epiglotis sama pita suara, itu epitelnya beda lagi. Beda sama laring. Epitelnya adalah apa? Epitel gepeng berlapis. Kenapa? Yaitu karena si epiglotis dan pita suara ini menerima rangsang yang cukup kuat, ya, menerima rangsang yang cukup kuat dari kalau kita bersuara ya, itu rangsang yang sangat kuat, sehingga epitel di situ juga harus epitel yang kuat ya, epitel gepeng berlapis. Di mana epitel gepeng berlapis ini bisa melindungi si epiglotis dan pita suara dari stres mekanik ya, dari stres mekanik. Oke, sekarang yang lower ya. Lower itu mulai dari trakea. Nah, ini trakea kalau dilihat potongan melintang ya, yang A, ini potongannya melintang. Jadi trakea itu kayak cincin-cincin, kayak pipa, cincin-cincin gitu ya. Kalau potongan melintang itu dipotong dari depan ke belakang. Nah, jadinya bulat seperti ini dia. Kalau potongan membujur itu dari atas ke bawah. Jadinya potongannya seperti ini, ya. Nah, si epitel, kalau kita epitelnya apa? Mukosanya dilapisi oleh epitel. Dia mukosanya dilapisi oleh epitel respiratori. Ingat tadi epitel respiratori itu seperti apa? Ya, kolumnar pseudostratified bersilia ya, kalau epitel respiratori. Nah, kalau di trakea potongan membujur, kalian akan bisa melihat ada ini nih. Nah, ada lago ya, ada kartilago pada trakea ya. Sekarang, nah ini yang tadi epitel respiratori itu yang seperti apa? Seperti ini, kolumnar pseudostratified bersilia. Ini lihat ya, ini sebenarnya satu bagian, ini intinya cuma satu. Bagian intinya cuma satu, cuman nah intinya ini ada yang di bawah, yang ada yang di tengah, ini agak ke atas dikit, jadi kelihatannya seperti berlapis ya, pseudostratified. Oke, bronkus, oke, extra pulmonary bronkus ya, atau bronkus primer ya. Dimulai dari trakea, membelah menjadi dua. Nah, paru kanan dia membelah jadi dua ya, bronkus ya, ada yang ke paru kanan, ada yang ke paru kiri. Nah, itu agak berbeda. Kalau yang ke paru kanan dia sifatnya ya pendek, lebar, vertikal, lebih vertikal, lobusnya ada 3 ya kalau paru kanan. Sehingga si bronkus primer juga dia membelah jadi 3 tuh di situ. Kalau paru kiri biasanya dia lebih panjang, dia lebih sempit, dia kurang vertikal, sorry ya, ini salah ketik ya, dia kurang vertikal, lobusnya itu ada 2 yang di bagian kiri. Itulah kenapa kalau kalian tersedak, makanan itu cenderung lebih mudah masuk ke paru kanan dibanding ke paru kiri. Karena kalau paru kanan dia lebih pendek ya, dia lebih pendek, dia lebih lebar, dia lebih vertikal. Sehingga kalau kalian keselak itu ya, keselak makanan tuh bisa masuk dan masuknya sangat mudah ke paru kanan dibanding ke paru kiri ya. Oke, ini yang intrapulmonary bronchus. Jadi bronkus itu nanti atau bronkus sekunder ya, dia akan bercabang-cabang.
kemudian akan menjadi bronkus tertier ya, menjadi bronkus tertier. Yang harus diperhatikan di sini kalau sampai bronkus sekunder dia masih punya kartilago hialin ya, masih ada kartilago hialin. Bronkus tertier itu juga masih ada kartilago hialin yang lebih tipis lagi. Kita lihat yang bronkioli. Nah, bronkioli itu sudah nggak punya kartilago. Ya, secara histologi bronkioli nggak punya kartilago. Tapi sampai bronkus sekunder itu dia masih punya kartilago ya. Epitelnya masih sama, epitel lunar bersilia, tapi bisa sampai kuboid. Nanti bronkioli ini akan ke bawah lagi menjadi bronkus terminale, kemudian bronkus respiratorius ya. Tapi yang pasti kalau bronkiolus ini nggak punya kartilago sama sekali dan di sekitarnya sering ditemukan limfonodi ya. Oke, nanti di bronkus ini ada yang namanya Claracell. Apa itu Claracell? Sorry, ini bukan di bronkus tapi di bronkioli ya, bronkioli. Itu ada yang namanya sel khusus namanya Claracell yang bentuknya seperti kubah. Dia mengsekresi glycosaminoglycans ya, mengsekresi glycosaminoglycans dan protein. Seperti ini ya. Sel Clara. Ini kalian lihat ini bronkioli terminal ya, bronkioli terminal. Kenapa ini saya bilang bronkioli terminal? Karena bronkioli terminal itu yang akan dia ujung-ujungnya akan berubah jadi kantong-kantong alveoli. Dan kalian bisa lihat, oh ini ada alveoli nih. Nah, sebelah sini. Oh ini adalah alveoli. Bronkus yang terdekatnya dia pasti itu bronkioli terminal. Ya, itu ada karasel yang dia menghasilkan glikoaminoglikas dan protein yang membantu melapisi bronkioli, yang Clara sel ini berperan sebagai anti-inflamatori ya, sel Clara ini ya. Nah, sel Clara ini bisa berubah menjadi sel lain pada suatu proses repair. Repair itu proses penyembuhan ya, proses penyembuhan pada suatu proses repair saluran nafas pada trauma saluran nafas. Jadi si sel Clara ini dia melindungi bronkioli. Salah satu cara dia melindungi bukan cuma dengan mengsekresi ya, tetapi dia bisa berubah menjadi sel lain yang lebih kuat pada saat si bronkioli ini mengalami trauma atau mendapatkan jejas atau suatu lesi atau suatu injury ya. Nanti terminal bronkioli ini akan berubah menjadi bronkus respiratorius ya, bronkus respiratorius, kemudian menjadi ductus alveoli, nanti terbentuklah kantung-kantung alveoli ya, seperti ini ya. Ini bronkusnya, bronkus terminale menerus sebagai bronkioli, sorry bukan bronkus ya, bronkioli terminale, kemudian respiratory bronchiole, nanti dia akan membentuk suatu ductus alveolar, nanti ductus alveolarnya menjadi kantong-kantong alveoli ya. Oke, ini alveoli kalau kalian lihat lebih dekat alveoli ya. Alveoli itu dilapisi oleh epitelnya cenderung epitelnya kuboid ya, yang kita sebut pneumosit. Nah, pneumosit itu epitel pelapisnya dari alveoli, itu namanya pneumosit ya. Alveoli ini kelihatan kosong ya di sini ya, karena memang alveoli itu normalnya terisi oleh udara ya. Nah, si type 1 pneumosit ini normalnya dia bulat ya. Sorry, maaf. Normalnya dia gepeng. Seperti ini ya. Kita lihat yang insert ini, kalian akan lihat gepeng. Tapi pada saat terjadi jejas, atau ada lesi, atau injury terhadap alveoli, dia akan berubah menjadi pneumosit tipe 2. Nah, pneumosit tipe 2 ini dia akan berubah selnya menjadi lebih bulat gini. Ya, berubah menjadi lebih bulat. Tidak lagi titik gaping seperti ini ya. Oke. Apa sih fungsi dari pneumosit? Satu, dia memberi bentuk alveoli ya, karena dia letaknya di permukaan dalam. Dia juga menghasilkan yang namanya surfaktan. Jadi pelumas yang dia bisa mengurangi tension pada permukaan alveoli. Letak dari si pneumosit ini adalah di septum. Septum antara satu alveoli sama alveoli lain ya. Jadi di sini letaknya si pneumosit ya. Nah, ada yang namanya makrofag alveolar.
yang punya nama lain namanya DAS cell atau heart failure cell. Kenapa disebut heart failure cell? Karena makrofag alveolar ini kepada orang dengan gagal jantung ini akan sangat banyak munculnya ya. Nah, makrofag alveolar itu kalian bisa membedakan dengan pneumosit. Sama-sama dia bulat pada saat pneumosit menjadi teraktivasi dia kan bulat ya, dia bulat. Nah, tapi bedanya makrofag itu biasanya di sitoplasmanya tuh ada isinya. Ada isinya material-material yang difagosit oleh si makrofag ya. Jadi makrofag yang ada di alveoli itu disebut makrofag alveolar atau nama lainnya DAS cell atau heart failure cell. Oke, sekarang kita mulai belajar patologinya ya. Tadi histologi udah tahu sedikit ya. Oke, saya usahakan setengah 6 selesai ya. Oke, sekarang inflamasi laring. Kayaknya ini saya nggak perlu bahas banyak. Laringitis ya, berarti infeksi pada laring ya. Infeksi pada laring. Penyebabnya bisa macam-macam. Kalian bisa baca. Nah, pada bayi atau anak-anak di mana memang rongga hidungnya masih kecil ya, nggak selebar orang dewasa. Kalau terjadi inflamasi kan kongesti itu mukosanya jadi lebih pembuluh darahnya jadi lebih lebar-lebar ya. Jadi kemerahan itu kongesti. Kemudian ada eksudasi dan itu menyebabkan udema sehingga bisa terjadi obstruksi dari laring kalau pada anak-anak ya. Obstruksi terhadap laring itu sering memberi gejala stridor. Jadi anaknya ngorok ya. Jadi biasanya kalau dengan laringitis itu biasanya anaknya kalau bernafas itu ada stridornya ya. Oke, yang kita harus hati-hati adalah kalau ini laringitis dia meluas ke epiglotis. Itu terjadi yang namanya laringoepiglottitis yang biasanya disebabkan oleh kuman khusus nih, Streptococcus sp, Haemophilus influenza yang menyebabkan pembengkakan epiglotis dan pita suara yang tiba-tiba. Nah, kalau ini terjadi, ini suatu darurat medis pada bayi atau anak-anak. Harus sesegera mungkin ditangani ya. Oke, jadi kalau kalian lihat, kalau normalnya laring seperti ini, tapi pada saat inflamasi dia kongesti ya, dia jadi kemerahan, kemudian di sekitarnya jadi bengkak ya, dia jadi pembengkakan. Tanda-tanda radang umumnya. Nah, kalau laringitis, karena laring itu epitelnya epitel gepeng berlapis. Kalau pada laringitis, kalau diambil, diperiksa di PA, nah ini epitelnya pasti epitel gepeng. Karena dia ada infeksi, ada inflamasi, kalian akan temukan banyak sekali sel-sel radang di sini ya. Ini campuran antara neutrofil sama limfosit. Nah, ada yang namanya Singer nodul. Singer nodul itu ada atau nama lainnya adalah nama lainnya adalah nodul penyanyi ya, nodul penyanyi atau singer nodul ya. Singer nodul artinya nodul penyanyi, di mana terbentuk suatu polip atau nodul pada pita suara dan itu sering kali pada perokok berat atau pada individu-individu dengan tekanan besar pada pita suara, misalnya pada penyanyi ya, pada penyanyi kor atau penyanyi paduan suara seperti itu. Nah, biasanya pasien akan datang misalnya nih pasien umur 28 tahun datang dengan keluhan suara serak sudah 1 bulan. Kadang-kadang suara seraknya hilang. Tapi pada saat pasien biasanya merhatiin pada saat dia sudah bernyanyi lama itu tiba-tiba suaranya jadi serak banget terus tiba-tiba hilang. Nah, itu salah satu gejala dari singan nodul ya. Nah, nodul itu biasanya kalau dilihat itu ada nodul pada pita suaranya. Nah, kalau dilihat di bawah mikroskop seperti ini, epiglotis itu kan epitelnya epitel gepeng ya, laring itu juga epitel gepeng berlapis ya, sehingga ini kelihatan kayak nodul atau polip. Nah, ini bulat seperti ini, kelihatan ada tangkainya ini ya. Ikuti kursor saya, ini tangkainya dilapisi oleh epitel gepeng berlapis yang menebal. Lihat, sebelah sini dia masih normal nih, masih normal. Tapi di bagian sini dia menebal, ya.
Di bawahnya ini biasanya jaringan ikat fibrus ya. Ini gambaran dari singar nodul. Nah, biasanya kalau ini udah parah banget, ini harus diambil nih. Harus diambil. Kalau enggak tidak bisa bersuara lagi ini pasiennya ya. Dan biasanya pasien itu disuruh untuk besar banget dia diambil, tapi biasanya terapi sementaranya kalau misalnya nih pasien menolak untuk diambil atau nodulnya tidak begitu besar adalah diminta untuk mengistirahatkan pita suara ya dengan mengurangi aktivitas yang menggunakan pita suara. Oke, keganasan pada laring ini cuma karena laring itu epitelgepeng berlapis, jadi keganasan yang bisa terjadi itu adalah suatu karsinoma epidermoid atau nama lainnya adalah squamous cell karsinoma. Ingat-ingat resikonya keganasan pada laring ini adalah perokok ya, perokok atau peminum alkohol kita lihat. Nah, squamous cell karsinoma ini kayaknya saya sudah pernah ya waktu saya lupa ya di modul tiga berapa itu kita bicara tentang squamous cell carcinoma ya. Squamous cell carcinoma di mana-mana sama ya. Ini ada sel-sel tumor yang biru-biru ini ada nekrosisnya. Tapi kalau kalian lihat lebih dekat lagi, nah dia ada yang namanya keratin pearl atau mutiara tanduk. Nah, adanya mutiara tanduk ini tanda khas bahwa ini suatu squamous cell karsinoma yang keratinizing. Oke, itu tadi laring cuma satu keganasan yang paling sering ya, banyak tapi yang paling sering cuma ini. Nah, keganasan pada nasofaring. Nah, keganasan pada nasofaring itu yang paling tersering itu juga squamous cell carcinoma ya, squamous cell carcinoma yang dimana penyebabnya bisa macam-macam. Tetapi virus EBV ini sering menjadi penyebab ya. Epstein-Barr virus terutama kalau pada usia muda ya. Dilihat penyebabnya. Oke, sekarang ini nasofaring. Nasofaring itu mukosanya di bawah mukosanya itu mengandung sel-sel limfoid ya. Kalau kalian ingat histologi, nasofaring itu di bawah mukosanya adalah sel-sel limfoid. Mukosanya mukosa apa? Mukosanya derian ya, derian mukosanya. Di bawahnya ada sel-sel limfoid. Saya nggak tahu apakah di lab kalian bisa melihat perbedaan bahwa ini adalah sel-sel limfoid yang normal. Kemudian bagian-bagian yang pucet-pucet ini, nah bagian pucet-pucet ini yang bagian yang sel-sel ganas ya. Ini bagian yang sel-sel ganas yang pucet-pucet. Nanti besok bisa lihat kalau di praktikum. Oke. Nah, ini asma. Kayaknya asma nggak terlalu saya bahas. Untuk gejala klinisnya nanti kalian baca aja ya. Nanti di penyakit dalam sama anak juga diajarin ini. Yang jelas yang mau saya perlihatkan adalah gambaran histopatologinya. Asma itu disebabkan karena alergi. Biasanya alergi ini akan menyebabkan sel-sel radang terutama eosinofil keluar ya, eosinofil, selmas. Selmas sulit kalian lihat di histopat dengan pengecatan HE. Jadi yang akan kalian lihat adalah ini ada epitel bronchus kolumner, stratified ya, bersilia. Kemudian di bawah sini ada lendir nih. Ada masa amorf lendir yang penuh dengan sel-sel radang. Kalau kalian lihat, ini ada sel-sel radang yang sitoplasmanya merah, eosinofil. Ya. Nah, lihat akan lebih dekat lagi. Nah, lihat nih. Ini sel-sel radangnya kayak gini nih. Ini ada limfosit ya. Ada limfosit. Tapi lihat nih. Ini lihat yang bentuknya kayak kacamata. Ini eos ya. Bentuknya kayak kacamata, sitoplasmanya bergranula merah. Makanya kelihatan jelas banget. Ini eosinofil. Pada asma, gambaran ini akan sangat dominan. Ya, gambaran dengan eosinofil. Bronkitis ini radang pada bronkus ya. Radang pada bronkus saya rasa tidak terlalu karena orang dengan bronkitis itu biasanya tidak pernah kita PA ya. Orang dengan bronkitis, asma pun nggak pernah kita PA kecuali dia meninggal dan pihak keluarga meminta untuk di PA ya. Kalau bronkitis ya radang pada bronkus. Nanti berarti yang akan kalian lihat secara histopatologi adalah epitel bronkus di bawahnya pasti ada sel-sel radang. Ya.
Seperti itu. Nah, kayak gini nih. Kalau bronkitisnya bronkitis akut, otomatis radangnya akan banyak neutrofil. Kalau bronkitisnya bronkitis kronik, berarti sel radangnya yang banyak adalah limfosit atau sel plasma atau makrofag ya. Oke, ini epitel bronkus. Sorry, ini bronkioli. Ini bronkioli ya, bronkioli. Kenapa? Karena dia nggak ada kartilago dan di sekitarnya ini yang terlihat terisi oleh sel-sel radang ini alveoli ya, yang harusnya terisi oleh udara, tapi di sini terisi oleh sel-sel radang. Di sini di lumennya terisi oleh sel-sel radang yang sangat banyak. Ini bronkitis akut. Tapi di gambar inilah bronkitis akut yang dia meluas ke parenkim paru. Sehingga kita sebutnya bronkopneumonia. Ya. Oke, kalau ini dominannya limfosit tadi ya, sudah saya sampaikan ya. Oke, bronkiektasis ya. Bronkiektasis ini kondisi di mana saluran pernafasan mengalami pelebaran ya. Bronkusnya melebar, mukosanya rusak. Karena mukosanya rusak, mukosa bronkus itu ada sel goblet ya. Iya, ada sel goblet. Mukosanya rusak sehingga sukar mengeluarkan lendir. Biasanya ini terjadi akibat penyakit yang kita sebut pneumonia atau penyakit langka banget kongenital yang kita sebut kistik fibrosis ya. Kelainan bronkiektasis ini bisa menetap ya, dia bisa menetap sehingga maksudnya menetap itu si kondisi bronkus yang melebar ini tidak bisa diperbaiki sehingga dia menetap seperti itu sehingga sering terjadi infeksi berulang. Oke, saya rasa. Nah, ini bronkiektasis. Ini bronkus ya. Bronkus normal, tapi bagian sini. Nah, ini bronkus normal, bagian sini lihat. Bronkusnya melebar-lebar nih, lihat dindingnya. Dindingnya melebar-lebar ya. Berbeda sama yang di sebelah sini. Yang di atasnya penggaris. Jadi dindingnya melebar. Oke, gambaran histopatologinya seperti ini bronkiektasis. Bronkiektasis kan tadi saya bilang penyebabnya karena infeksi ya, bisa karena pneumonia. Sehingga kalian akan lihat, tapi mukosanya destruksi, hancur. Nah, lihat ini lumen bronkus yang dia melebar. Nah, dia melebar, mukosanya lepas, dia destruksi, dan di sekitarnya ada sel-sel radang. Ya, nggak terlalu khas memang ya. Pneumonia itu inflamasi pada parenkim paru. Parenkim paru itu alveoli ya, pada alveoli. Lihat alveoli yang ini masih ada sisa udara sedikit ya, kosong, tetapi di tempat lain dia alveolinya penuh dengan sel-sel radang. Ya. Sehingga kalian bisa membayangin tuh, kalau alveoli nggak penuh sama udara, tapi penuhnya sama-sama sel radang, itu artinya pertukaran udara di sini di septum interstitialis pasti terganggu. Pasien biasanya datang dengan sesak, ya karena pertukaran udaranya terganggu. Oke, ini bronkopneumonia, jadi yang meradang bronkus sama alveolinya. Nah, ini ada yang namanya pneumonia lobaris. Jadi, yang mengalami infeksi itu hanya salah satu lobus tertentu, sehingga disebut pneumonia lobaris. Nanti yang bagian ini saya rasa kalian bisa baca sendiri, jarang mengeluarkan soal di praktikum tentang ini ya, memang nggak khas. Gambaran histopatologinya nih, kalian lihat nggak khas ya, alveoli yang ada penuh dengan sel-sel radang, cuma di bagian sini memadat ya, karena yang terkena dominannya adalah lobus tertentu. Walaupun di sebelah sini ada neutrofil juga, tetapi dia tidak memadat ya, jadi cuma bagian sini aja yang memadat. Akses paru, oke, ini infeksi juga ya. Nih, kalian bisa lihat satu alveoli ini terdiri penuh banget dengan sel-sel polimorfonuklear ya, sel-sel polimorfonuklear. Bisa juga sel-sel limfosit juga bisa, sering pada pneumonia dan TB. Jadi TB sama pneumonia itu bisa menyebabkan akses paru. Oke, sekarang TB paru ya, ini yang paling sering akan kalian jumpai itu adalah TB paru. Ini parenkim paru yang diambil dari pasien TB paru. Kalian lihat
Yang bagian sini normal, ya, kemerahan ini normal. Tapi bagian sini ini ada bercak-bercak yang warnanya kuning. Yang ini khas banget. Kita sebutnya ini perkejuan atau nekrosis caseosa. Jadi dia kayak mentega ya, mentega warnanya kuning seperti itu dia. Jadi kayak keju, mentega atau keju ya, warnanya kuning. Kemudian biasanya ada pembesaran kelenjar limfe di hilus, ini pembesaran kelenjar limfe. Nah, di TB itu namanya ada yang kita sebut fokus gone. Fokus gone itu apa ya? Fokus gone itu terdiri dari si sel TB, Mycobacterium tuberculosa, kemudian ada pembuluh darah limfe, dan pembesaran kelenjar getah bening. Nah, infeksi primer yang tadi Mycobacterium tuberculosa, pembuluh darah limfe, dan pembesaran kelenjar getah bening ini yang kita sebut fokus gone. Fokus gone pada TB paru ya. Biasanya dia di perifer ya. Oke. Nah, ini khas banget. Di mana-mana TB paru itu akan memberi gambaran yang khas, dan jangan kalian berpikir bahwa TB paru itu hanya di paru aja. TB paru, TB itu, TB, kuman TB itu bisa kemana-mana. Bisa ke otak, bisa ke ovarium, bahkan bisa ke kulit ya. Tapi mereka selalu memberi gambaran histopatologi yang sangat-sangat khas. Jadi nggak akan salah kalian melihatnya. Begitu kalian lihat, oh ini TB. Itu walaupun dimanapun organnya ya. Nah, gambaran khasnya itu adalah granuloma. Iya, ini granuloma, ini bentukan bulat. Ini alveoli ya, di sekitarnya ini alveoli ya. Jadi di antaranya ini ada bentukan bulat yang tersusun atas epiteloid histiosit. Epiteloid histiosit itu makrofag yang berada di dalam jaringan. Itu namanya epiteloid histiosit, ya. Epiteloid histiosit. Kemudian ada sel Datia Langhans yang mengelilingi nekrosis caseosa. Mungkin saya perlihatkan di sini lebih. Oh, nggak ada ya gambarnya ya. Yang gambar lebih spesifik ada. Nanti di praktikum ada. Jadi ini adalah epiteloid histiosit. Di tengah-tengah sini yang lebih pink ini adalah nekrosis caseosa. Di sini ada sel Datia berinti banyak yang kita sebut sel Datia Langhans khas pada TB. Jadi bentuknya seperti tapal kuda. Kalau kalian ingat tapal kuda itu kan biasanya tapal kuda itu kan ada bulat-bulat yang mengelilingi sekeliling tapal kuda. Nah, seperti itu gambarannya. Nanti bisa di praktikum bisa lihat ya ini ya. Ini emfisema paru jarang sekali sih kalau di PA ya. Biasanya itu karena terjadi penyatuan dari dua atau lebih alveoli karena dinding alveolinya rusak sehingga dua atau lebih alveoli itu bersatu menjadi satu. Gambaran makroskopisnya seperti ini. Nah, emfisema paru seperti ini. Kalian lihat ini kan masih ada satu alveoli, ada dindingnya. Satu alveoli, ada dindingnya. Ini ada dindingnya. Tapi yang bagian sini, ini jadi besar banget alveoli. Ini terdiri dari dua lebih alveoli yang dindingnya udah nggak ada, rusak ya, sehingga dia menyatu. Udema paru. Nah, udema paru, kalau kalian lihat di sini, paru harusnya isinya udara, tapi ternyata isinya adalah cairan amorf yang bercampur dengan sel radangnya. Di sekitarnya ada eritrosit. Jadi ini kayak massa amorf. Ini akibat dari sekresi dari sel kotoran, dari pneumosit, sehingga dia menyebabkan paru udem. Membran hialin membranisis ini jarang ya, saya jarang membahas ya, cuman perlu diketahui aja oleh kalian ya. Biasanya ini pada anak-anak, pada bayi ya, pada anak yang baru lahir. Ini suatu penyakit yang lumayan sangat-sangat prognosisnya itu malam ya. Ini disebabkan karena kerusakan dari alveoli tapi sifatnya difus. Jadi kalian bayangkan aja dindingnya rusak ya, keseluruhan dindingnya rusak ya. Nah, hialin membranisis ini sangat khas karena dia membentuk membran merah muda yang mengelilingi alveoli. Saya nggak punya preparatnya besok ya, ini nih. Ini namanya membran hialin.
warnanya merah muda terang gitu yang mengelilingi alveoli. Nah, ini khasi untuk hialin membranisis. Oke, nah pada paru juga bisa terjadi squamous cell carcinoma. Kok bisa? Padahal tadi saya sudah sampaikan, mulai di paru, di alveoli, epitelnya kan nggak ada epitel gepeng, nggak ada epitel squamous. Tapi kok bisa keganasannya squamous cell carcinoma? Karena seperti yang saya bilang tadi, sel Clara tadi, sel pneumosit itu dalam usaha mempertahankan diri, dia bisa berubah. Dia bisa berubah menjadi epitel yang lebih kuat. Epitel yang lebih kuat itu adalah epitel gepeng. Epitel gepeng berlapis. Nah, kalau rangsang atau injury atau lesi terjadi terus-menerus, akhirnya apa? Terjadi proliferasi sel-sel epitel gepeng yang berlebihan sehingga terjadi keganasan ya. Keganasannya disebut squamous cell carcinoma. Nah, gambaran yang sama pasti ada yang namanya keratin core ya. Jadi ini suatu karsinoma epidermoid paru atau squamous cell carcinoma. Squamous cell carcinoma yang keratinizing ya, karena ada keratin core atau mutiara tanduk ya, seperti ini. Sama kayak yang tadi juga di mana tadi ya? Di faring ya. Oke. Nah, kalau kita lihat lebih dekat lagi, nah seperti ini nih. Ini keratin pearl, terus ada yang namanya khas banget kalau di squamous cell carcinoma, ada yang namanya intercellular bridging. Nah, intercellular bridging itu kayak bridging atau antara satu sel sama sel lain itu kayak ada penghubungnya, kayak ada rambut-rambut halus yang menjadi penghubungnya. Kalau kalian bisa lihat nggak ini? Ini sel, lihat kursor saya ya. Ini sel, kemudian ini kayak ada rambut-rambut halus ya. Nah, ini intercellular bridging. Khas bersama-sama dengan keratinisasi, keratin pearl tadi, itu khas. Khas buat karsinoma epidermoid paru. Oke. Oke, terus ada yang namanya odd cell carcinoma atau small cell carcinoma. Ini sering juga ya, sering juga banyak banget terjadi keganasan pada paru. Nah, kalau odd cell carcinoma selnya biasanya biru-biru bulat-bulat ya. Asalnya dari sel neuroendokrin biasa pada perokok. Ingat, perokok nggak cuma odd cell carcinoma ya, tapi squamous cell carcinoma juga bisa menyebabkan keganasan ya. Nah, odd cell carcinoma ini selnya biru-biru kayak gini ya, biru-biru bulat-bulat. Nah, sering membentuk sel. Dia tersusun padat, dia nggak punya keratin core, dia nggak punya intercellular bridging, dia biasanya tersusun padat, biru-biru, bulat-bulat, ya. Dia sering membentuk puzzle. Kalau di sini saya nggak bisa benar-benar memperlihatkan puzzle-nya seperti apa ya. Nanti saya perlihatkan pada waktu praktikum nanti ya, ada tuh. Bentuknya seperti puzzle. Jadi kalau kalian nyusun puzzle, kalau kalian naruh satu bagian, pasti kalian akan mencari bagian lain yang bisa cocok dengan bagian terluar dari puzzle ini. Nah, itu yang bentuknya seperti puzzle. Nggak bisa terlalu menjelaskan di sini ya, karena menurut saya tidak terlalu jelas ya. Oke, nah ini yang paling sering. Kalau tadi odd cell carcinoma atau small cell carcinoma atau squamous cell carcinoma itu sering pada perokok aktif. Jadi orangnya merokok ya, merokok aktif. Ini adalah suatu kanker pada paru yang sering menimpa pada orang perokok pasif. Artinya dia tidak merokok, tapi dia terkena efek dari orang di sekitarnya yang merokok secara pasif. Walaupun adenokarsinoma paru itu juga bisa dijumpai pada perokok aktif ya, tetapi seringnya itu dijumpai pada perokok pasif. Makanya adenokarsinoma paru ini juga sering dijumpai, banyak sekali dijumpai pada perempuan. Ya, pada perempuan tidak bukan perokok. Ini gambar makroskopisnya, ini asa ya. Nah, biasanya letaknya di perifer ya. Nah, adenokarsinoma itu bentuknya seperti kelenjar. Adenokarsinoma itu bentuknya seperti kelenjar. Dia keganasan paling banyak, lesinya paling sering di perifer. Nah, bentuknya bulat, nah seperti kelenjar ya. Dan papiler. Papiler itu seperti menjari, kayak jari gitu ya. Dia papiler. Nanti kita lihat di praktikum akan lebih jelas ya. Seperti ini. Ini sel-sel ganas nih. Bentuknya kayak ini, yang ini bentuknya kayak kelenjar.
Kelenjar itu maksudnya ada lumen di tengah-tengah kosong di sekitarnya sel ganas. Jadi kayak bunga gitu ya. Jadi kayak bunga, bentuknya kayak kelenjar. Kayak ini. Ini yang masih normal, alveoli yang masih normal. Tapi bagian sini kalian lihat sudah menebal ya. Sel-selnya berproliferasi. Sel-selnya berproliferasi menjadi ganasia, membentuk kelenjar, ada juga yang membentuk papilen. Nah, paru itu selain bisa terjadi proses neoplastik yang primer di paru, dia juga merupakan tempat tersering penjalaran suatu keganasan yang berasal dari organ lain. Jadi yang ganas misalnya di organ lain, tetapi keganasan itu menyebar sampai di paru. Nah, paling tersering keganasan yang menyebar di paru itu kalau pasiennya laki-laki, kemudian ada keganasan yang menyebar di paru. Selain kalian berpikir, oh jangan-jangan ini adenokarsinoma yang memang primernya di paru. Primer di paru itu artinya memang asalnya dari proliferasi sel-sel yang ada di paru. Itu pikirkan bahwa ini adalah suatu metastasis dari organ lain. Misalnya kalau pada laki-laki paling sering yang sering ke paru itu, metastasis yang sering ke paru itu adalah tiroid. Maksudnya tiroid itu keganasan yang asalnya dari tiroid. Kemudian keganasan yang asalnya dari prostat, keganasan yang asalnya dari traktus gastrointestinal. Kalau pada wanita itu, kalau kalian lihat ada sel ganas nih di paru, oh bisa nggak ini penyebabnya bisa primer di paru atau mungkin dari payudara atau mungkin dari tiroid atau mungkin dari traktus ginekologi ya, itu sering banget nyebarnya di paru. Jadi hati-hati ya, hati-hati dalam arti bisa saja si tumor primernya bukan di paru tapi ada di tempat lain yang harus juga diatasi ya. Nah, seringnya itu kita tidak bisa mengenali apakah ini suatu keganasan yang memang primer di paru atau dia berasal dari tempat lain. Nah, untuk mengetahui dari mana asalnya itu dalam PA itu kita sering melakukan yang namanya pemeriksaan lanjutan yang namanya pemeriksaan imunohistokimia. Imunohistokimia itu adalah suatu pemeriksaan di mana dasarnya adalah antigen antibodi. Antigen itu sel tumornya yang direaksikan dengan suatu reagen berupa antibodi dari luar. Nanti dia akan memberi warna pada si sel tumornya. Nanti kita akan bisa mengenali sel tumornya ini asalnya dari mana, itu dari ikatan antigen antibodinya. Ya, ini udah tahap lanjutan untuk kalian sekedar tahu aja ya. Nah, ini contohnya, ini suatu metastasis dalam paru. Ini kalau kalian lihat seperti ini sebenarnya bentukannya ini kayak adeno ya. Ini kayak ada kelenjar-kelenjar ya, bentukannya kayak bunga gini kelenjar. Tapi ini adalah slide yang berasal dari massa di paru tapi pada perempuan yang sebelumnya menderita karsinoma payudara. Sehingga ini didiagnosis sebagai metastasis karsinoma payudara, metastasis karsinoma pada paru yang berasal dari payudara ya, pikirkan seperti itu. Ini alveoli. Ini udah selesai. Nah, contohnya ini pleura ya, ini alveoli, ini pleura, ini ada pleura itu normalnya itu cuma terdiri dari jaringan ikat fibros. Pleura itu sama pembuluh darah sedikit. Jadi kalau kalian melihat bentukan-bentukan sel-sel, apalagi sel-sel ini aneh-aneh, ada bentukannya kayak kelenjar-kelenjar gitu, oh ini pasti suatu metastasis yang berasal dari entah itu dari paru-paru sendiri, organ yang terdekatnya, atau dia berasal dari organ lain. Ya, oke, udah selesai. Tas setengah 6 ya. Oke. Oke. Saya tahu kalian udah capek ya. Mungkin ada yang masih mau tanya. Kalau misalnya ada yang mau ditanya tapi belum bisa nanya sekarang, silakan seperti biasa bisa WA saya ya. Atau bisa tanya ke saya nanti besok. Nanti besok kan kita ketemu ya. Praktikum besok, praktikumnya 8:30 ya. 8:30 udah siap ya. Oke, biar cepat selesai ya. Nah, nanti soal dibagi 2 kelompok apa enggak, tapi nanti kita coba lihat slide-nya ada berapa ya. Kalau slide-nya cukup, dulu waktu pada modul 3 kalian satu kelompok ya.
Maksudnya semuanya praktikum bareng-bareng ya nggak? Waktu modul 3. Lupa? Oke, nanti kita lihat aja slide-nya ada berapa besok, mikroskopnya ada berapa besok. Kalau memang bisa kalian masuknya bareng, ya. Tapi kalau tidak bisa berarti saya bagi 2. Tapi yang jelas pada waktu pengarahan praktikum itu bersama-sama semua, ya. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya sudahi kuliah hari ini. Mohon maaf bikin kalian sampai jam segini ya. Semoga ilmu atau sesuatu yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kalian dan